Halo semuanya, kembali lagi di channel Movie Die. Di sini saya Jarod akan menceritakan alur film yang berjudul Spider-Man The Way Home. Film ini rilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh John Ward. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sosok Spider-Man yang kita kenal sebagai Peter Parker. Namun sayangnya di Spider-Man The Way Home kali ini memiliki nasib yang kurang baik. Sebab kini semua orang telah mengetahui identitas dari Spider-Man. Bahkan hampir semua media memojokkan Spider-Man dan mengatakan jika Spider-Man lah yang bertanggung jawab atas semua kehancuran yang telah terjadi. Walaupun semua orang kini telah memojokkannya, Peter tetap bersyukur karena memiliki beberapa teman sejati yang selalu senantiasa menemaninya. Lalu pada suatu hari, di saat Peter sedang berada di sekolah, semua orang terlihat menyorotinya seakan-akan Peter adalah seseorang yang sangat terkenal. Tentu saja hal tersebut membuatnya merasa risih dan tak nyaman dengan keadaannya yang sekarang. Setelah itu saat sedang di atap sekolah, Peter bersama pacarnya MJ dan salah satu temannya yang bernama Ned sedang membicarakan tentang universitas favorit mereka. Karena beberapa hari lagi mereka akan lulus dari sekolah menengah atas. Lalu singkat cerita setelah hari kelulusan mereka pun mendatangi salah satu universitas yang diidam-idamkan oleh semua orang. Namun sayangnya di saat mereka membaca persyaratan untuk masuk ke universitas itu, tertulis jika universitas mereka menolak mereka, dikarenakan mereka berteman dengan Spider-Man. Kemudian Peter yang merasa bersalah pun mendatangi suatu bangunan tua. Itu adalah kediaman Stephen, atau yang sering kita kenal sebagai Dr. Strange. Di sana Peter pun meminta kepada Stephen untuk melakukan perpindahan waktu, agar semua orang tidak mengetahui dirinya. Sebab di saat diketahuinya identitas Spider-Man di ruang publik, semua orang yang dekat dengannya akan ikut serta merasakan dampak negatifnya. Kemudian Dr. Strange pun berusaha untuk berubah masa lalu, agar semua orang tidak mengenali sosok Spider-Man. Dengan resiko pacar dan sahabat-sahabatnya tidak akan mengenalinya lagi. Karena teringat hal tersebut, Peter pun mengajukan keinginan agar pacarnya saja yang mengenalinya. Namun sayangnya hal tersebut membuat konsentrasi Dr. Strange buyar, yang membuat semuanya menjadi gagal total. Karena merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Peter pun memutuskan untuk menemui pimpinan universitas secara langsung. Dan dia pun langsung bergegas menemui pimpinan universitas yang sedang terjebak macet di tengah jalan. Dan setelah bertemu dengan pimpinan, Peter memohon agar teman-temannya diterima di universitas itu. Namun di saat obrolan tersebut, tiba-tiba saja muncul seseorang yang membuat kegaduhan dan menghancurkan jalan. Ternyata orang tersebut adalah Dr. Octopus yang kita kenal sebagai musuh Spider-Man di universal lain. Di sana Peter pun merasa kebingungan dengan musuhnya, sebab ia sama sekali tidak mengenali Dr. Octopus, namun Dr. Octopus mengaku mengenalinya. Peter yang masih kebingungan dan terpojok oleh serangan Dr. Octopus akhirnya memutuskan untuk melawan Dr. Octopus. Di sana Dr. Octopus pun merasa sangat takjub, dikarenakan kostum yang dikenakan oleh Spider-Man berasal dari nanoteknologi. Lalu di saat Octopus membuka topeng Spider-Man, ia pun terlihat sangat terkejut, dikarenakan Spider-Man yang ia jumpai kali ini bukanlah Peter Parker yang ia kenal. Lalu beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja muncul lagi seseorang dari suatu tempat. Ternyata orang tersebut adalah Arman Outbound. Jelas saja hal tersebut membuat Peter semakin merasa kebingungan. Setelah itu tiba-tiba saja Dr. Strange langsung membawa Peter ke suatu tempat dengan menggunakan kekuatan perpindahan waktunya. Di sana Dr. Strange menjelaskan jika orang-orang tersebut berasal dari dunia yang berbeda. Mereka bisa tiba di dunia tersebut diakibatkan oleh sihirnya yang membuka portal dan dunia paralel. Portal tersebutlah yang membawa mereka sampai di dunia tersebut. Kemudian Dr. Strange pun mendatangkan teman-teman dan pacar Peter ke sana bertujuan untuk membantu. Di sisi lain datang lagi salah satu musuh Spider-Man dari dunia berbeda dan dia sendiri adalah Max atau yang kita kenal sebagai Electro. Tak berhenti di situ saja, kemudian muncul lagi salah satu orang yang bernama Kanot atau yang kita kenal sebagai manusia kadal. Kemudian Dr. Strange pun mencoba mengeluarkan semua kekuatannya untuk membalikan orang-orang tersebut ke universe mereka masing-masing. Namun Peter tiba-tiba saja merebut salah satu alat untuk memindahkan waktu bertujuan untuk merubah nasib mereka yang telah mati di masa lalu.
Di sana Dr. Strange pun mencoba menjelaskan jika masa lalu adalah takdir yang tak bisa dipungkiri. Karena Peter melawan, akhirnya Dr. Strange pun memutuskan membawa Peter ke dunia cermin untuk merebut alat perpindahan waktu itu. Pertarungan pun terjadi antara Peter dengan Dr. Strange. Namun sayangnya di saat Dr. Strange ingin melakukan perpindahan waktu, dengan cepat Peter pun berhasil mengambil alat yang bisa digunakan untuk berpindah dimensi. Lalu naasnya Dr. Strange pun terjebak di dunia cermin. Setelah itu Peter pun mengajak mereka semua untuk pergi ke masa lalu mereka agar mereka bisa merubah takdir mereka yang akan mati. Di sana Dr. Octopus dan Arman Osborn yang kita kenal ahli di bidang teknologi pun turut membantu Peter agar mereka bisa kembali ke universal mereka berasal. Lalu, setelah beberapa lama mencoba, akhirnya Dr. Octopus dan Osborn pun mampu mengendalikan alat yang dapat membalikan mereka ke universal asal mereka masing-masing. Namun sayangnya di sana Osborn mengkhianati Peter dan mengatakan jika dirinya tak ingin kembali lagi ke masa lalu. Dan bukan hanya itu saja, Osborn juga mencoba memprovokasi musuh-musuh Spider-Man lain, ya, agar mereka tak kembali ke universalnya. Ditambah lagi media semakin menggoreng dan memojokkan sosok Spider-Man yang dituntut telah menyebabkan semua kekacauan yang telah terjadi. Di sisi lain MJ terlihat sangat cemas dengan keadaan Peter. Kemudian Ned pun mencoba menggunakan alat dari Dr. Strange untuk membuka portal demi mencari keberadaan dari Peter. Namun sungguh mencengangkan, karena yang keluar dari dalam portal tersebut adalah Peter yang berasal dari universal berbeda. Dia adalah Peter yang berasal dari The Amazing Spider-Man. MJ pun dibuat semakin kebingungan dan tak percaya bahwa ada Spider-Man yang berasal dari dunia yang berbeda. Tak berhenti di situ saja, kita akan dibuat semakin takjub ketika Ned mencoba untuk membuka portal sekali lagi. Dan yang muncul adalah sosok Peter Parker yang bermain di Spider-Man pertama. Setelah itu mereka semua pun terlihat sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. MJ yang tak mau semua ini berlarut-larut, ia pun seakan-akan memiliki firasat jika Peter dari dunia ini sedang berada di sebuah atap gedung. Dan benar saja ketika mereka sampai di sana, untuk pertama kalinya mereka Peter Parker yang berasal dari universal yang berbeda-beda kini telah bertemu. Di sana kedua Peter menjelaskan jika di universe yang berbeda mereka juga kehilangan sosok beberapa orang yang mereka cintai. Maka dari itu kedua Peter akan membantu Peter yang berada di universal ini. Lalu mereka semua pun bergegas ke sekolah lab dan bekerja sama untuk membuat sebuah alat yang nantinya bertujuan untuk melumpuhkan musuh-musuh mereka. Setelah berhasil membuat alat tersebut, mereka bersiap bekerja sama untuk melawan musuh-musuh mereka. Dari sini mereka pun terlihat agak kewalahan karena kerja sama tim mereka yang sangatlah buruk. Lalu Peter yang berasal dari universe ini pun menjelaskan jika mereka tidak sedang berjuang sendirian, melainkan mereka harus bekerja sama satu sama lain agar mampu mengalahkan musuhnya. Di lain sisi musuh-musuh mereka terus berusaha untuk merebut alat yang bisa digunakan untuk teleportasi ke masa lalu. Sedangkan di sisi MJ dan Ned mereka berusaha untuk melarikan diri dengan cara membuka portal. Namun dari dalam portal tersebut muncul sosok Dr. Strange. Setelah keluar dari portal itu Dr. Strange pun terlihat sangat kebingungan. Karena selama ini dia tak pernah mengetahui jika ada sosok Spider-Man di universe yang berbeda. Setelah itu Dr. Strange pun berusaha kedua kalinya membuka portal kembali untuk mengembalikan mereka semua ke universalnya masing-masing. Namun di sisi lain Peter di universe ini masih mengejar Osborn yang telah membunuh Bibi May. Ketika posisi Osborn sedikit lagi akan dibunuh oleh Peter, tiba-tiba muncul sosok Peter Spider-Man pertama yang menghalanginya untuk membunuh Osborn. Di sana Peter mengatakan, walaupun membunuh dia tidak akan bisa merubah apapun. Beberapa saat kemudian Dr. Strange pun mengatakan, jika waktu pulang mereka telah tiba di sini. Mereka pun berpamitan satu sama lain karena ini adalah pertemuan yang tidak akan pernah mereka bisa lupakan. Setelah itu Peter dari universe ini pun menjumpai MJ dan Ned untuk mengucapkan salam perpisahan. Karena setelah ini mereka tidak akan mengenal lagi sosok Spider-Man yang sebenarnya. Kemudian waktu berpisah pun benar-benar tiba dan semua musuh-musuh Spider-Man serta Peter yang lainnya pun kembali ke universal mereka berasal. Setelah itu semuanya pun kembali ke awal semula sebelum terjadinya kehancuran. Di TV pun menyiarkan jika mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya sosok orang di balik topeng Spider-Man. Dan itu berarti identitas dari sosok Peter pun sudah tidak diketahui lagi. Peter melihat dari luar pun turut senang mendengar hal itu. Ia pun mengurungkan niatnya untuk berkenalan dengan MJ dan Ned seperti di cerita sebelumnya. Dan di sisi lain ternyata Bibi May tetaplah meninggal.
Sebab bagaimanapun juga kematian tidak akan pernah bisa dirubah. Setelah itu diperlihatkan Peter mendatangi kuburan Bibi May, dan Peter pun akan memulai kembali kehidupan barunya lagi. Setelah itu Spider-Man No Way ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita ini, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di film selanjutnya.